Salam kesejahteraan, salam kebebasan buat dulur-dulur semua. Zikir tanpa suara, tanpa huruf. Ini sudah banyak diketahui oleh saudara-saudara kita dengan bahasa yang lebih sederhana, yaitu menyadari si penyaksi. Yang menyadari itulah yang berzikir. Lapisan diri kita, dengan kata lain aku itu ada 3 level dalam diri kita ketika kita menyebut aku. Lapisan pertama yaitu aku fisik. Ya, kalau kita menyebut aku, ya aku fisik ini, ya. Lapisan yang kedua yaitu si ruh, ruh yang ada di dalam tubuh kita. Ada tubuh kasar dan tubuh halus. Lapisan yang kedua itu adalah tubuh halus kita. Jadi ketika kita menyebut aku, akunya itu ditujukan kepada tubuh halus yang di dalam tubuh kita. Sedangkan lapisan yang terakhir, lapisan yang ketiga, itu tubuh halus yang meliputi tubuh halus yang di dalam tubuh dan tubuh kasar kita. Itu sedikit tentang aku, Zikir ini tidak bisa dicerna oleh pikiran berpikir, oleh akal, karena ini di luar pikiran berpikir, sesuatu di atas pikiran, di luar pikiran, yang menyadari pikiran. Jadi kalau dicari, dicerna pakai akal, dipikir, tidak akan ketemu. Bisa-bisa nanti malah sakit, pikirannya sakit dan masuk rumah sakit jiwa. Dicerna memakai rasa atau kesadaran saja, karena hanya rasa dan kesadaran itu yang bisa menyadari si pikiran. Sedangkan yang berzikir ini, itulah yang menyadari pikiran berpikir. Karena tidak bisa dicerna oleh pikiran, oleh akal, maka banyak saudara kita itu yang menyesatkan tentang ini. Karena saudara-saudara kita itu berpikirnya atau mencarinya itu menggunakan akal. Jadi Anda akan ketemu sampai dipikir seumur hidup pun juga tidak akan bisa, soalnya rasa yang berperan atau kesadaran saja. Makanya ya banyak yang memprotes karena tidak bisa menyadari tentang dirinya sendiri. Dan karena tidak bisa menyadari dirinya sendiri, menyadari tentang sesuatu yang berzikir itu, maka melabelinya dengan sesat. Ya, karena saudara-saudara kita tidak bisa mempraktekannya. Karena tidak bisa mempraktekkan, ya seperti itu, disesatkan. Beberapa ada yang berpendapat bahwa yang bisa melakukan fana'udz dzikri ini hanya orang-orang tertentu saja, dengan nasab-nasab tertentu saja. Misal nasabnya Mbah Kiai mana,
nasabnya Rasulullah sampai keturunan mana, apa nasabnya Habib-habib itu. Ini tidak tergantung dengan itu, karena Allah itu meliputi segala sesuatu. Masa kita mau menghina Allah? Nggih, kan enggak. Meskipun dari keluarga atau dirinya itu terlihat buruk, terlihat kotor di dunia pekerjaannya, nggih, itu bisa melakukannya. Seburuk apapun orangnya, nggih, seburuk apapun itu bisa melakukannya. Jadi yang baik itu belum tentu baik, yang buruk itu belum tentu buruk. Kalau dilihat dengan fisik, kita akan tertipu. Dan zikir yang ini bukan untuk agama kepercayaan Islam saja. Di agama lain, agama yang mengesahkan Tuhan, semuanya ada dengan istilah-istilah yang berbeda. Kita ini cenderung fanatik dengan bahasa, bahasa. Pokoknya kalau ndak bahasa Arab salah. Nah, kan seperti itu kita biasanya. Apalagi kalau dengar istilah-istilah dalam bahasa Jawa seperti hong wilaheng. Nah, padahal ndak tahu artinya apa, tapi selalu diawali dengan anggapan yang buruk. Maaf loh nggih, memang faktanya seperti ini. Kiai-kiai yang dianggap itu sebagai pengasuh pondok pesantren, walaupun pondoknya itu ratusan, muridnya itu miliaran, belum tentu bisa melakukan zikir ini. Walaupun hajinya itu setiap hari haji, setiap hari umroh, belum tentu bisa melakukan ini. Walaupun zikir lisannya, zikir yang di dalam hatinya, selama itu masih menyebut nama, masih bersuara dalam lisan, walaupun zikirnya itu miliaran, sehari miliaran, sampai tasbihnya itu habis karena terkikis jari-jari tangan, belum tentu bisa melakukan zikir yang ini. Walaupun kitabnya itu satu berapa ya, memenuhi rumah, nggih, memenuhi rumahnya itu penuh dengan kitab, dengan buku, belum tentu bisa melakukan zikir yang ini. Walaupun sekolah agamanya itu sampai ke Soana jauh itu, belum tentu bisa melakukan zikir yang ini. Belum tentu, karena pelajaran tentang agama itu cenderung pelajaran tentang apa itu, akal pikir berpikir, nggih. Sedangkan ini melepas pikiran berpikir, melepas akal, hanya permainan rasa dan atau kesadaran saja. Dengan kata lain, semakin banyak sesuatu yang melekat menjadi identitas diri, itu malah memperkuat rantai yang mengikat si yang berzikir tadi, gitu, untuk tidak berzikir. Artinya semakin sulit, gitu, semakin banyak kemelekatan. Kemelekatan ini kan
ada dua ya. Kemelekatan keenaan dan kemelekatan tidak keenaan. Jadi ya ketidakenaannya ya dilepas, keenakannya semua dilepas, ya flat-flat saja, datar saja, tidak ada apa-apa. Di sini si keakuan atau ego nggih, atau ego itu dilarang untuk melakukan apapun. Misal sholat itu dilarang, puasa itu dilarang, haji itu dilarang, semuanya dilarang nggih. Walaupun itu ibadah nggih, ibadah itu ya dilarang, semua ibadah dilarang, termasuk maksiat, semua maksiat itu dilarang. Jadi tidak ada maksiat, tidak ada ibadah. Mengapa kok tidak ada maksiat dan tidak ada ibadah? Karena tidak bisa apa-apa. Kenapa kok tidak bisa apa-apa? Karena melepas sifat si Muhammad yang 8 apa berapa ya kemarin? Kan sifatullah itu ada 20 nggih. Yang 8 itu milik si Muhammad, milik diri kita. Yaitu kan dilepas, mulai wujud, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Coba sampean bayangkan ketika sifat itu terlepas dari diri kita, adakah yang masih bisa apa-apa? Tidak bisa apa-apa. Makanya maksiat dan ibadah pun tidak bisa nggih. Ya, sedikit tentang zikir tanpa suara dan tanpa huruf. Sedikit salam kesejahteraan, salam kebebasan.